Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita masih terus dalam seri Kingdom Apprenticeship. Nah saudara, kita sudah belajar banyak tentang bagaimana saudara kita belajar di hadirat Tuhan. Kita juga sudah belajar bagaimana kita belajar menjadi teman sejati atau sahabat sejati. Nah pada kesempatan ini saudara, kita akan melihat bagaimana saudara Kristus mengajar kita. Nah, Kristus mengajar kita itu melalui 3 hal, saudaraku. Yang pertama, Kristus mengajar kita melalui firman-Nya. Ketika kita merenungkan firman, ketika kita saudara Bible study, Dia berbicara kepada kita, Dia mengajar kita. Kita adalah pemagangnya. Yang kedua, saudara, Kristus berbicara kepada kita, yaitu adalah lewat komunitas, yaitu komsel, kompak, bahkan dalam pemuritan, saudara. Ya, Dia berbicara karena Kristus menyatakan dirinya di dalam saudara komunitas di mana Kristus berdiam, hadir di sana. Nah, saudara-saudara, kemudian yang ketiga adalah Kristus berbicara lewat situasi, kondisi kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar poin-poin ini, saudara. Tapi hari ini kita akan mendalami bagaimana Kristus berbicara kepada kita. Dia mengajar kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Nah, karena itu, saudaraku, hari ini kita mau melihat bagaimana caranya, saudara, supaya melalui studi Alkitab, melalui kita mempelajari Alkitab, kita boleh mendengar suaranya. Kita boleh saudara mendapatkan pengajaran dari Kristus sehingga saudara Kristus sang guru kehidupan kita boleh mengajar kita dan kita boleh menjadi pemagangnya. Nah, karena itu saudara, saya mau bacakan beberapa ayat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, jadi kalau kita mau mendapatkan pengajaran dari Kristus, di mana Kristus mengajar kita dan kita belajar dari Dia, maka saudara kita harus tahu bagaimana caranya saudara kita mempelajari Alkitab sehingga kita bisa mendengar dari Kristus, kita bisa mendapat pengajaran dari Kristus sang guru kehidupan kita. Nah, saudara, saya ingin sampaikan hari ini mengapa kita perlu, saudara, mempelajari Alkitab. Kenapa kita perlu belajar Alkitab, saudara? Nah, ada beberapa alasan mengapa kita perlu belajar Alkitab. Yang pertama, saudara, agar kita mendapatkan pengajaran. Ya, karena dikatakan di sini, saudara, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Nah, firman Tuhan ini, saudara, adalah merupakan, saudara, diilhamkan oleh Allah. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Karena itu, saudaraku, ini berasal dari Allah. Dihembus oleh napas Allah, oleh Roh Kudus, saudaraku. Diilhamkan. Sehingga, saudara, ketika kita membacanya, saudara, kita boleh memperoleh pengajaran, karena Dia, saudaraku, mengajar kita. Nah, apa yang kita akan dapat, saudara? Kita akan mendapatkan kebenaran. Karena pengajaran di sini tentu kita diajar supaya kita mengerti kebenaran. Nah, Alkitab bilang, saudara, Yesus bilang firman
ya dari Allah itu adalah kebenaran. Ya, jadi saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kita menemukan, saudaraku, kebenaran. Nah, kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang manusia, kebenaran tentang ya keselamatan, kebenaran tentang saudara hidup ini, ya, kebenaran tentang bagaimana kita, saudaraku, hidup di dunia ini, dan bagaimana, saudaraku, ya, kita mempunyai tujuan yang benar, ya. Nah, saudara, ada banyak sekali orang di dunia ini tidak mengerti tujuan hidup manusia untuk apa, saudara. Itu kita bisa temukan lewat firman Allah. Ya, banyak orang tidak tahu bagaimana, saudaraku, kita bisa hidup sesuai dengan, saudaraku, kehendak Tuhan. Kebenarannya seperti apa? Nah, itu kita akan dapatkan lewat firman Tuhan. Makanya kalau kita nggak pernah belajar firman Tuhan, ya, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Ya, seorang murid, saudara, Yesus bilang adalah seorang yang tetap dalam firman Tuhan, maka dia adalah benar-benar murid Kristus. Dan kalau dia, saudaraku, ya, murid Kristus, maka dia akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita ya tiap hari kita belajar Alkitab supaya kita menemukan kebenaran. Nah, yang kedua, saudara, mengapa ya kita belajar Alkitab? Yang kedua, dikatakan, saudaraku, tujuan ya Alkitab ini diberikan adalah untuk menyatakan kesalahan. Ya, jadi yang kedua, saudara, agar kita mendapatkan teguran dari Tuhan. Ya, kesalahan. Saudara, kalau tidak ada firman Tuhan, kita nggak tahu salah kita apa. Kita nggak tahu, saudaraku, bahwa manusia telah kekurangan kemuliaan Allah, ya, fall short of the glory of God. Ya, ada banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat, saudara, oleh manusia, tapi, saudara, manusia nggak merasa. Ya, banyak sekali orang nggak merasa itu salah. Tapi lewat firman Tuhan, saudara, ya, kita ditegur. Firman Tuhan itu adalah terang, saudara. Ketika terang diberikan, kegelapan pasti diekspos. Ya, ketika terang itu dinyatakan, saudara, maka apa yang terjadi, ya? Maka ketahuan yang tersembunyi, saudaraku. Kesalahan-kesalahan kita ketahuan. Nah, kita perlu menemukan kesalahan, baru, saudara, kita bisa berubah hidupnya. Ya, nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saudara, dikatakan, saudara, untuk memperbaiki kelakuan, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ya, for correction. Ya, jadi, saudara, alasan yang ketiga mengapa kita ya belajar Alkitab, agar kita mendapatkan perbaikan, koreksi. Ya, saudara, kalau nggak ada firman Tuhan, kita nggak akan pernah mendapatkan perbaikan-perbaikan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita makin berubah, sehingga kita makin mencapai kebenaran yang Tuhan mau itu, saudara. Ya, nah, karena itu, saudara, mari kita baca Alkitab supaya kita menemukan perbaikannya. Ya, nah, ini penting, saudara, karena tanpa koreksi kita tidak mungkin, saudara, berubah semakin serupa dengan Kristus. Ya, nah, ada orang, saudara, baca Alkitab, dia tidak mau dikoreksi. Ya, dia tidak mau, saudara. Nah, itu orang yang, saudara, tidak mungkin berubah hidupnya. Ya, dia baca Alkitab, tapi dia nggak mau ya dikoreksi, saudara. Ya, jadi kita harus sampai menemukan koreksi apa, perbaikan apa yang perlu kita lakukan, saudara. Nah, kalau kita menemukan koreksi, saudara, ya, maka
yang keempat ini, saudaraku, tujuannya tercapai. Ya, mengapa kita belajar Alkitab? Nah, yang keempat, saudara, katanya begini, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, nah ini yang penting, saudara. Ya, kita ujungnya Alkitab itu adalah ya menyatakan kepada kita, saudara, tentang kebenaran, ya, kemudian menegur kita, saudara, yaitu di mana kita belum mencapai kebenaran Tuhan, dan kemudian memberi kita koreksi, saudara. Ya, nah koreksinya apa? Supaya kita ya bisa dididik dalam kebenaran, ya, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran di sini adalah righteousness, saudara. Ya, righteousness. Inilah yang Tuhan mau, saudara, kita terus-menerus capai. Hidup yang benar. Ya. Nah, Tuhan bilang dalam kerajaan Allah, saudara, kita mesti mendahulukan, ya, yaitu kita harus mencari terlebih dahulu, ya, kerajaan Allah, pemerintahan Allah, dan kebenarannya. Nah, ini hidup benar di hadapan Allah, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau kita capai, saudara. Nah, jadi saudaraku, inilah 4 alasan ya mengapa kita mesti belajar Alkitab. Nah, setelah itu, saudara, nah, ayat 17 menjelaskan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, kalau kita mau berbuat baik, kita mesti diperlengkapi. Ya, diperlengkapi oleh apa? Oleh firman Tuhan. Jadi kita nggak mungkin menjadi orang yang berbuat baik, saudara, kalau kita nggak pernah baca firman, diperlengkapi oleh firman. Ya, nah banyak orang makanya ya mereka mau, saudaraku, berusaha ya berbuat baik, tapi nggak mampu, saudara. Kenapa? Ya karena nggak pernah baca firman. Ya, kalau kita nggak baca firman, kita tidak diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa? Setiap perbuatan baik. Jadi semua perbuatan baik kita, saudara, itu harus ya karena kita diperlengkapi oleh firman, maka hasilnya ya setiap perbuatan baik kita ya adalah perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, mari ya, jadi kita kalau kita, saudaraku, baca firman, kita nggak puas hanya sampai ya tadi itu, saudara, kita menemukan kebenaran, teguran, kemudian saudara koreksi atau perbaikan ya supaya kita bisa hidup benar ya. Tapi apa, saudaraku, yang harus kita lakukan? Ya, kita mesti membuat aplikasinya. Ya, jadi tiap kali kita baca firman ya jangan ngambang, saudara. Ya, tapi mesti ada aplikasi yang jelas, ya, dapat dipraktekkan, terukur. Ya, misalnya gini, saudara, ya kita baca firman Tuhan, kemudian kita udah dapat kebenarannya, kita udah dapat tegurannya, kita udah dapat koreksinya, bagaimana kita harus hidup benar, ya. Nah, kita harus apa, saudara? Harus bikin aplikasinya. Nah, aplikasinya itu harus jelas, ya, kemudian terukur, dapat dilakukan. Ya, misalnya gini, saya mau bertobat. Ya, kalau cuma mau bertobat, umum sekali. Bertobat dari apa? Mesti jelas. Ya, saya mau apa ya? Merenungkan firman. Itu ya sangat umum, saudara. Tapi kalau saya mau setiap hari merenungkan firman, misalnya dua ayat misalnya ya, kemudian ya selama 5 menit misalnya. Nah, itu jelas, saudaraku, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan.
Ya, jadi mari kita tiap hari, saudara, harus membuat aplikasi. Jadi jelas, ya. Nah, kalau nggak ada aplikasinya, saudara, ya kita hanya jadi pendengar firman, kita tidak melakukannya. Nah, aplikasinya, saudara, kita buat adalah aplikasi dari hari itu dulu. Hari itu apa yang kita bisa lakukan? Ya, misalnya, saudara udah buat renungan, ya. Hari itu, saudara, bikin misalnya aplikasinya gini, saya mau renungkan 3 kali renungan saya ini. Ya, diulang lagi 3 kali. Nah, itu bagus, saudara. Ya, itu yang kita bisa lakukan hari itu. Ya, karena ada hal yang, saudara, kita long term, tapi yang hari itu kita bisa lakukan, kita apa, saudaraku? Ya, kita buat aplikasi yang untuk hari itu. Nah, saudara, kalau kita praktek firman, ya, merenungkan firman, kita belajar Alkitab, saudara, maka tiap hari saudara adalah pemagang yang baik. Maka Tuhan Yesus tiap hari berbicara kepada saudara, mengajar saudara. Dia menjadi guru kehidupan saudara, sehingga hidup saudara berbeda. Ya. Nah, itulah sebabnya, saudara, mari saya ingin dorong kita semua semangat. Ya, kita belajar lewat firman Tuhan tiap hari. Ya, kita belajar bersama-sama dengan komunitas kita juga. Kita belajar pribadi, tapi kita juga sharing, saudaraku, ya, dengan kelompok kita. Dan di situ, saudaraku, kita akan mendapatkan kekayaan firman yang luar biasa. Mari, saudara, kita semangat, tetap, saudaraku, mau menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati.